Ya, Komisi 3 DPR Republik Indonesia hingga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memberikan perhatian lebih atas anak-anak Verdi Sambo di tengah kasusnya yang tengah bergulir saat ini. Apakah dengan pertimbangan memiliki balita, Putri Chandrawati tidak akan ditahan polisi? Kita diskusikan bersama Sri Kandi Indonesia Bersatu Irma Huta Barat. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam, Fani. Apa kabar? Baik sekali, Mbak Irma. Ya, walaupun di tengah kebaikan ini kita tetap harus memantau bagaimana pemeriksaan Putri Chandrawati yang masih berjalan sampai dengan jam segini, lewat dari 11 jam. Mbak Irma, mungkin ada tanggapan sendiri terkait dengan akhirnya Putri Chandrawati perdana mau datang ke Barreskrim memenuhi panggilan tersebut. Ya, kelamaan sayang, sudah 48 hari. Kita tuh 48 hari tuh nggak pernah ada orang yang tidak buka suara sama sekali dan tidak memberikan kesaksian, tidak memberikan bela sungkawa, tidak meminta maaf kepada orang yang sudah dibunuh oleh suaminya dan dia juga sebagai bagian dari rencana itu di depan matanya. Dan orang, jangan lupa ya, orang yang kerja di tempatnya dia selama 2 tahun dengan sangat dekat. Jadi saya pikir ini kalau mau bicara masalah hukum itu juga aneh karena penegakan hukum itu harusnya sama ya, ada equality before the law. Yes. Kalau 10 tahun lebih dari 10 tahun ancaman pidananya kan harus ditahan. Ini kenapa sih kok setelah 48 hari orang menunggu itu juga masih aja tarik ulur, sementara yang ribut di luaran ngomongin soal anaknya lah, ngomongin soal bully. Penegakan hukum dulu deh. Komisi 3 dan juga LPAI sudah bergerak, Bu, Mbak Irma, untuk melindungi anak-anak. Itu nyanyinya sama, lagunya sama. Itu kan pasti ada senario yang sama. Nggak mungkin tiba-tiba ada Kak Seto, ada LPAI, ada KPAI tiba-tiba menyanyikan lagu yang sama tanpa angin dan tanpa hujan. Tiba-tiba Kak Seto menemui di Makobrimob. Orang yang ibunya ditahan juga belum, memberi kesaksian juga belum. Begini, anak-anak punya hak, saya sepakat gitu. Tapi ini kan masalah penegakan hukum. Ini masalah nyawa orang yang sudah hilang. Dan kesaksian itu kan adalah kewajiban dia sebagai saksi kunci gitu. Jadi kalau kita bicara hak, kita bicara kewajiban juga gitu. Kalau ini kan enggak. Haknya ini, haknya anaknya, haknya ini. Nah, kewajibannya ada nggak yang ditunaikan? Betul. Sebagai subyek hukum ya, Fani, belum ada sama sekali. Tidak taat hukum, melecehkan hukum. Masyarakat pun juga mempertanyakan kalau misalnya tersangkanya dari rakyat atau kalangan rakyat biasa, apakah juga akan memiliki privilege yang sama? Apakah negara juga akan memberikan perhatian yang sama seperti itu? Bagaimana tanggapan dari Mbak Irma? Itu kan nggak perlu ditanya. Itu nggak perlu ditanya, semua orang juga tahu. Nah, ini kan yang bahaya. Sekarang ini kan citranya ini sedang berada di titik nadir polisi ini. Kalau ada momentum kesempatan untuk membersihkan diri, lalu juga memperbaiki public trust kepada kepolisian, kan inilah momen yang paling tepat. Jangan mengorbankan seluruh korps kepolisian demi kepentingan seorang Sambo dan istrinya. Banyak polisi-polisi lain yang masih baik dan banyak juga yang kena getahnya dari urusan ini gitu. Kenapa sih mesti mengorbankan kepentingan orang yang dianggap sangat diistimewakan dari awal sampai hari ini? Apa yang kita perdebatkan? Tunjukin aja bahwa kita ini sama di muka hukum, bahwa ini adalah urusan polisinya polisi. Dan istrinya bukan orang tolol kok, dia dokter gigi, dia ngerti hukum. Jadi kalau ada upaya untuk tidak memperlancar penyidikan, tidak memberikan kesaksian, itu pilihan yang menurut saya sangat kejam dan keji. Betul. Dia bisa tidak melakukan hal tersebut, tapi memilih untuk melakukannya. Nah, itu kalau misalnya ditahan, Mbak Irma, itu ekspektasi kita. Putri Chandrawati ditahan. Tapi kalau tidak ditahan, malam ini tidak ditahan, tetap dikembalikan pulang gitu, walaupun masih berstatus sebagai tersangka. Presiden seperti apa yang akan disematkan kepada institusi kepolisian? Ya, bahwa benar tidak ada equality before the law, bahwa hukum itu tidak sama. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kebalik, Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi orang tuh sudah lama menunggu dan ini hitungannya udah bukan hari lagi, udah 1 bulan lebih ya kan. Kalau seandainya
kepolisian itu memikirkan seluruh institusi ini sebagai penegak hukum ya. Saya selalu bilang kita ini negara demokrasi. Negara kalau kita mau punya negara demokrasi yang benar, nggak dibilang negara gagal, itu penegakan hukumnya itu harus bertambah baik, bertambah kuat dan bertambah kuat. Kasus ini bukan hanya memperlemah, merusak seluruh tatanan hukum, melecehkan hukum. Jadi kalau yang dibicarakan pelecehan seksual itu nggak masuk akal. Ini pelecehan hukum yang terjadi tanpa tedeng aling-aling di Lebih depan fatal. mata kita semua. Yes. Dan itu mempertontonkan dengan gagahnya gitu, kayak nantangin seluruh nantangin melecehkan hukum itu kan berarti kan menantang seluruh rakyat Indonesia. Yang dinyanyikan itu lagu yang tidak penting. Bagaimana dengan anaknya, bagaimana nanti itu dibully, itu urusan belakang, sayang. Yang nomor satu itu adalah penegakan hukum dulu dong. Tunjukin bahwa kita ini sama di muka hukum. Jangan Itu sampai kan fokusnya penting. shifting ya Mbak Irma ya. Yes, itu yang paling penting. Dalam negara ini yang paling penting itu adalah unsur penegakan hukum. Kita udah ada free press, kamu bisa wawancara saya. Kita punya kebebasan berekspresi, itu satu. Lalu kedua, ada pemilihan umum, ya kan? Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah penegakan hukum. Nah, yang ketiga ini masih timpang. Inilah tugas kepolisian yang harus mengawalnya. Walaupun nanti masih ada kejaksaan dan kehakiman. Tapi kalau tahap pertama saja sudah penuh dengan keraguan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa, bagaimana tahap-tahap selanjutnya? Jadi hasil dari pemeriksaan malam ini, apakah Putri Chandrawati ditahan atau tidak, jadi pertaruhan untuk citra kepolisian. Kita Yes. ke depannya mengawal sama-sama begitu ya Mbak Irma ya. Yes. Mbak Irma, insight Betul. yang sangat menarik, tetapi sayang sekali karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi ya, insya Allah dalam waktu dekat membahas, masih mengawal bagaimana kasus Yes. ini berjalan. Yes. Terima kasih sekali lagi Mbak Irma. Salam Terima sehat kasih. selalu. Selamat malam. Selamat malam, bye. Bye.